hanya memakai ramuan ini sahabat ya, hasilnya itu sangat luar biasa untuk membasmi segala hama pada tanaman kita ya, termasuk hama tanaman padi. Sekali spray itu semua hama pada tanaman kita termasuk tanaman padi itu sampai berjatuhan sahabat ya. Itu adalah salah satu contoh gambar yang dikirimkan melalui WA sahabat ya. Dan untuk membasmi hama ulat ya sahabat, termasuk hama putih palsu ya seperti ini. Nah ini sahabat bisa lihat ya, ini adalah contoh hama ulat, hama putih pada tanaman. Dan sekali spray itu hasilnya itu sangat luar biasa untuk membasmi hama putih palsu pada tanaman padi, hama ulat pada tanaman jagung dan tanaman cabai sahabat ya. Nah untuk generatif seperti hama penggulung daun, contohnya seperti ini bisa kita spray sahabat ya. Ini adalah salah satu contoh tanaman padi sahabat kita di sebelah sawah ya. Dan ini kasusnya parah, bisa berakibatkan fatal sahabat ya kalau kita nggak terus menypraynya atau langsung menypraynya. Beda kasus seperti hama penggerak ke batang padi sahabat ya, atau disebut hama beluk. Nah contohnya seperti ini. Ini juga disebabkan hama ya, hama di dalam tanaman, yaitu disebut hama penggerak batang padi atau hama beluk pada tanaman padi. Nah ini adalah orangnya sahabat ya, yang merusak rongga-rongga tanaman kita. Dan untuk hama ulat ini kita harus menggunakan sistemik sahabat ya, itu nggak bisa kontak di masa generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, di tempat saya padi harganya termasuk lumayan mahal pada saat sekarang ini sahabat ya, atau bulan-bulan ini. Dari itu kita harus menjaganya semaksimal mungkin dengan cara mengatasi hama pada tanaman kita, termasuk hama pada tanaman padi, yaitu memakai pestisida buatan sendiri atau insektisida. Sahabat, insektisida adalah pestisida yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa mematikan semua jenis serangga. Sahabat, insektisida sebagai pestisida yang berbahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan serangga sahabat ya, dengan membunuhnya atau mencegahnya. Nah ini adalah pestisida untuk mengatasi segala jenis hama seperti ulat sahabat ya, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Sahabat bisa lihat pada tanaman padi saya ini, itu sudah aman dari serangan hama dengan memakai racikan atau buatan insektisida buatan sendiri sahabat ya. Dengan berbahan seadanya kita sudah bisa mengatasi hama pada tanaman kita, termasuk hama tanaman padi dan hama tanaman cabai dan tanaman lainnya sahabat ya, dengan sistem kontak. Nah ini dia sahabat warnanya ya. Nah untuk bahan-bahan yang kita gunakan sahabat itu pertama, nah ini adalah bawang merah sahabat ya. Untuk ke bawang merah ini kita hanya menggunakan 6 biji saja ya. Nah untuk bawang merah ini selain menjadi pestisida atau insektisida, dia juga bisa merangsang pertumbuhan akar atau akar dan tunas sahabat ya, atau hormon auksin pada bawang merah. Nah pertama-tama untuk bawang merah, pertama sahabat caranya di sini biar lebih mudah, kita cincang-cincang dulu dari bawang merah ini sahabat, seperti ini ya, sampai benar-benar tipis sahabat ya. Nah kalau udah tercincang habis seperti ini, baru kita menggunakan blender. Nah bagi sahabat yang punya blender, silahkan gunakan blender sahabat ya, biar prosesnya cepat. Tapi bagi nggak ada, sahabat bisa menggunakan yang lain. Setelah ini sahabat, nah kalau saya di sini menggunakan yang manual aja ya sahabat, seperti ini ya, sama aja. Atau bisa menggunakan apapun, yang penting intinya kita mengeluarkan sarifatinya atau racunnya dari bawang merah tersebut sahabat ya. Nah ini udah halus sahabat. Kalau udah halus seperti ini, nah kalau kita sudah pindahkan sahabat, ada satu bahan lagi sebagai racunnya sahabat yang lebih efektif. Nah racun yang kita gunakan di sini adalah baygon atau racun nyamuk bakar sahabat ya, atau baygon gulung seperti ini. Saya sudah sering membahasnya di video yang sebelum-sebelumnya juga. Nah caranya sahabat, baygon itu karena dia keras banget, di sini kita siapkan kain seperti ini 1 lembar sahabat ya. Nah setelah ini sahabat baru kita potong-potong dari baygon tersebut seperti ini sahabat ya. Nah jangan lupa dilipat seperti ini. Nah ini oke, udah kita lipat seperti ini. Baru kita cari tempat untuk menghalusi dari baygon tersebut sahabat. Karena kalau kita tidak menghalusinya itu susah banget untuk hancur sahabat, walaupun direndam berbulan-bulan. Kalau udah merasa harus, mari kita lihat di sini ya.
Nah, ini udah benar-benar halus sahabat ya. Kalau udah halus seperti ini, udah bagus, kita hentikan penghalusannya. Lalu setelah itu baru kita campurkan dengan bahan dari awal, yaitu bawang merah tersebut sahabat ya. Bawang merah adalah sebagai pupuk dan bisa menyetabilkan atau memulihkan tanaman kita yang terserang hama. Itu yang pertama sahabat ya. Dan mengandung hormon auksin dan juga hormon lainnya, yaitu banyak vitaminnya sehingga bisa merangsang pertumbuhan akar dan tunas. Nah, bahan terakhir di sini kita memakai asam asetat sebanyak 50 ml. Nah, ini 50 ml sahabat ya. Asam asetat atau asam cuka seperti ini. Nah, itu warnanya itu bening ya sahabat. Dan sahabat bisa temukan di penjualan bakso atau di penjualan makanan-makanan lainnya, itu banyak banget, atau sahabat bisa beli di online. Nah, ini. Oke, setelah ini sahabat, asam asetat atau asam cuka ini kita langsung taruh dan campur adukan. Pertanyaannya, apabila sahabat tidak mempunyai asam cuka atau asam asetat, sahabat bisa menggantikan dengan perasan air jeruk sahabat ya. Untuk saat 600 ml air yang kita tambahkan, ntar bisa jeruknya itu sampai 3-4 biji untuk menurunkan pH dari pestisida tersebut sahabat. Nah, ini dia sahabat ya, udah jadi. Nah, ketika pH-nya itu rendah sahabat dari pestisida itu, akan hasilnya lebih maksimal dan cepat membasmi hama tersebut sahabat ya. Dan awet sekali untuk proses dari racunnya itu sahabat ke hama tersebut. Nah, di sini kita tambahkan air ya sahabat sebanyak 600 ml. Nah, ini sahabat. Nah, agar hasilnya lebih maksimal entarnya sahabat bisa tambahkan daya ya. Daya di sini kita cukup memakaikan 2 sendok per tangki semprotan sahabat ya. Jangan melebihi ini, kalau tidak entar tanaman kita gosong sahabat ya memakai daya ini. Jadi 2 sendok. Nah, setelah ini baru kita pindahkan ke botol untuk kita lakukan fermentasi selama 3 hari sahabat ya. 3 hari 3 malam. Agar sari-sari dari bawang merah tersebut bersama baygon itu tercampur rata dan maksimalnya itu lebih beracun sahabat, lebih beracun dan lebih mantap gitu ya sahabat. Nah sahabat, ini bisa disimpan aja, dibuang, yang kita ambil adalah racunnya. Ntar kita simpan selama 2 hari 2 malam. Nah, untuk dosis dan ukurannya sahabat ya, saya tidak berani menganjurkan untuk bahan ini per liternya. Tetapi untuk pergendongan semprotan sahabat bisa menggunakan 600 ml per gendongan semprotan seperti ini. Dari bahan awal tersebut ya sahabat, itu untuk 1 gendongan semprotan untuk membasmi hama pada tanaman kita, termasuk tanaman padi. Nah, untuk sistem penyempraian sahabat, lakukan penyempraian di pagi hari dan jangan lupa memakai perekat, dan jangan lupa memakai daya tersebut sahabat bersama bahan lainnya kita campur entah saat pengaplikasian untuk membasmi hama walang sangit misalkan ya sahabat, hama ulat penggulung daun dan ngengat sahabat ya. Ngengat itu yang menaruh telurnya pada tanaman kita, termasuk pada tanaman padi. Nah, itu dia sahabat ya cara pembuatannya. Silahkan aplikasikan pada tanaman kita, termasuk tanaman padi, untuk mencegah, mengusir, dan membasmi ketika terkena pada hama tersebut dengan sasaran seperti hama ulat, penggulung daun, walang sangit, hama wereng juga bisa sahabat ya. Bisa silahkan tambahkan dengan memakai sabun pakaian ya sahabat, seperti bermerek Daya yang warnanya merah. 1 gendongan semprotan itu sahabat bisa menggunakan 2 sendok saja, dan itu hasilnya lebih maksimal dan hasilnya itu lebih mantap. Nah, silakan sahabat praktikkan di tempat sahabat masing-masing. Semoga bermanfaat. Silakan sahabat klik video yang ini, dan insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.